Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Materi bimbingan klasikal kali ini yaitu tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Yuk kita simak sama-sama. Definisi etika pergaulan. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Sementara definisi pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau disebut dengan peer group. Kelompok teman sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membina hubungan yang baik dengan teman sebaya? Yang pertama yaitu belajar menghargai. Pada dasarnya semua orang itu ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama. Semuanya ingin dihargai secara proporsional. Misalnya, menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan menghargai kita loh. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik. Dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik dengan teman sebaya, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Yang keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sangat baik apabila kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus ya. Artinya ada kalanya ia mengalami masalah, seperti patah semangat atau putus asa. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada teman kita, khususnya kepada teman yang sedang mengalami suatu masalah, agar teman kita tadi dapat kembali rasa percaya dirinya. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Ini sangat penting loh. Kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak. Bahkan bercanda yang berlebihan dapat menimbulkan kasus bullying. Jadi, jangan sampai menyakiti temanmu ya. Yang ketujuh, menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat ya. Apabila masalahmu sudah serius, alangkah lebih baik ceritakan masalahmu pada orang yang profesional di bidangnya ya. Yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita.
Ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan sahabat terbaik lagi seperti yang dulu. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses, dan ketika ada konflik di antara persahabatan dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Nah, berikut ini merupakan beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Jadikanlah kelompok teman sebaya atau peer groupmu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Nah, itu tadi merupakan materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian dalam membina hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat kalian ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar ya.